Inilah perkara-perkara jahiliyah yang bersumber dari kitabiyin, ahlul kitab, dan orang-orang Arab yang Rasulullah menyelisih mereka. Mimma la ghinan li muslim an ma'rifatiha, yang setiap muslim perlu tahu, ya. Tidak pernah merasa cukup untuk mengetahui perkara-perkara ini. Buat apa? Fadiddu yudhiru husnahu diddu, ya. Buat dengan mengetahui lawannya maka akan nampak keindahan sesuatu, ya. Kemudian beliau berkata, fa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran adamu imanil qalbi ma jaa bihi rasul. Perkara yang paling penting, ya, dan yang paling berbahaya adalah tidak beriman, hati tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak yakin dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Ini repot kalau begini. Ya. Kita harus yakin Rasulullah benar, bahwa yang menyelisih Nabi salah. Kita harus yakin demikian karena ini syariat dari Rabbul Alamin. Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan ini perlu belajar, perlu berilmu. Yang paling parah, paling berbahaya kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, jika hati tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in indhafa ila dzalika istihsanu ma'alil jahiliyah tammatil khasarah. Kalau dia sudah kurang beriman kepada Nabi, ditambah dia merasa perkara-perkara jahiliyah itu baik, maka sempurna kerugiannya. Al-mas'alatul ula, perkara jahiliyah yang pertama, ini sudah kita singgung dalam syarah Al-Qawaidul Arba', ini hanya sekedar mengulang, ya. Perkara jahiliyah yang pertama yang paling parah, annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'aillahi wa ibadatihi. Yuriduna syafa'atahum indallah. Perkara yang diselisih oleh Nabi yang pertama adalah mereka dahulu, orang jahiliyah, mereka beribadah kepada Allah dengan mensekutukan orang-orang soleh dalam doa mereka kepada Allah dan dalam ibadah mereka kepada Allah. Mereka berharap dengan mensekutukan orang-orang soleh dengan Allah, mereka berharap mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh tersebut. Bidzannihim annallaha yuhibbu dzalik. Mereka menyangka Allah suka kalau disekutukan dengan orang-orang soleh sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Wa anna salihina yuhibbunahum kama yuhibbunahum, dan mereka menyangka orang-orang soleh suka dengan mereka kalau mereka melakukan demikian. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu apa yang tidak beri mudarat kepada mereka dan tidak beri manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka berkata, sembahan-sembahan kami ini adalah perantara pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi mereka beribadah kepada sembahan-sembahan mereka, tujuan utamanya adalah Allah, cuma ini sekedar pemberi syafaat. Ini perkataan orang musyrikin. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dari surat Yunus 18. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, dalam surat Zumar ayat 3. Kata Allah, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka yang mereka sembah, apa kata mereka kalau ditanya, kenapa kalian menyembah wali-wali kalian, orang-orang saleh? Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi yang mereka sembah ini bukan tujuan utama, hanya perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah atau sebagai pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala.